Jayaprana dan Layang Sari. Dan di sini saya sendiri ada nama Komang Arya Sindra Budi Utama, nomor absen 8. Saya di sini berperan sebagai guru desa. Baik, saya atas nama Nilo Wayanita Wijasari berperan sebagai Lubelo. Perkenalkan, nama saya Dimas Rimaiti, nomor absen 26 sebagai Siliwangi atau adik Layang. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Arianti, nomor absen 20 berperan sebagai Ibu Layang Sari. Perkenalkan, nama saya Nimadi Malini Pudartanti, nomor absen 23 berperan sebagai Layang. Baik, perkenalkan, nama saya Deolita Mayatullah dari nomor absen 2. Peran saya sebagai Ibu Jayapurana. Baik, nama saya Wahyu Putra Sumata, absen 15. Saya berperan sebagai Bapak Jayapurana. Baik, perkenalkan, nama saya Imadi Dimas Ana Mahendra, nomor absen 11. Saya di sini sebagai Jayapurana. Nama saya Ini Duki Buah Sutra, nomor absen 5 sebagai Regu. Baik, nama saya Madiari Nidadama, nomor absen 10 sebagai Raja Kaliang. Baik, perkenalkan nama saya Komang Tirta Yasa, absen 5, absen 9 sebagai Mati Songgali. Perkenalkan, nama saya Budi Barmansyah, nomor absen 27, berperan sebagai Yogi. Baik, perkenalkan saya Kadek Kaida Krisna Sutra. Di sini saya sebagai perampok. Perkenalkan, nama saya Indra Putra, nomor absen 7, berperan sebagai perampok. Baik, sekarang kami akan melaksanakan dakwaan yang telah kami diskusikan. Dahulu kala, hiduplah keluarga sederhana yang hidup bahagia. Keluarga itu memiliki anak yang bernama Jayaprana. Ia sangatlah tampan, baik hati dan pekerja keras. Pada suatu malam hari, ibu dan ayah Jayaprana sedang mengobrol di ruang tamu, sembari menunggu kedatangan Jayaprana dari desa seberang. Tidakkah kau tahu di mana keberadaan Jayaprana, suamiku? Jangan mengkhawatirkan keberadaannya. Ketika ibu dan Jayaprana sedang mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh. Bos, namanya dia ketawa. Sudah, jangan banyak bicara. Kalau kita ketawa, minum saja mereka. Woi, siapa kalian? Sudah, jangan banyak bicara. Silakan saja kalian. Tidak akan, silakan. Jawab kalian taruhnya. Tidak akan. Jayaprana, tolonglah kami. Tapi malah ini. Oh. Istriku, dasar itu. Ayo. Ibu dan ayah Jayaprana melihat ke dalam rumah. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada perampok yang sedang masuk ke rumah mereka. Setelah memasukkan pedang ke tubuh ibu dan bapak Jayaprana, perampok itu pun merampas harta keluarga Jayaprana. Setelah mereka mengambil semua harta milik Jayaprana, mereka pun langsung pergi tanpa menghiraukan ibu dan ayah Jayaprana. Tak lama kemudian, Jayaprana pun datang. Ibu, ayah, aku telah datang. Mengapa berantakan sekali di rumahku? Apa yang telah terjadi di sini? Ibu, ayah, kalian di mana? Ibu, siapa yang telah melakukan ini? Anakku Jayaprana. Ikhlaskan aku. Pergilah kau ke kerajaan Jawa. Temui mereka. Jangan sesali perbuatan ini. Jangan tinggalkan aku, Ibu. Di sisi lain, raja kalian keluar dari kerajaan.
yang mendengar nyanyian yang tak diketahui siapa yang melantunkan nyanyian tersebut. Hamba pun mendengarnya. Akan saudara-saudaraku, ibu, ayah yang telah meninggalkanku untuk selamanya. Aku di sini hanya merindukannya saja, Tuanku. Janganlah kau sedih. Meskipun kau dirawat oleh bukan orang tuamu sendiri, tetapi kau sudah menjadi anak muda yang sangat baik. Sekarang kau sudah dewasa, sudah seharusnya kau mencari pendamping hidup sebagai kami. Jika memang seperti itu perintahmu Tuan Raja, namun inti jiwaku masih tidak ingin mencari pasangan hidup. Begini dia Tuan, seperti yang dikatakan Raja. Di dalam bernasib, aku tidak pernah untuk mencari pasangan hidup. Yang mana mikir? Ayo kita keliling desa untuk mencari pendampingmu, Jepara. Mengapa engkau repot-repot sekali membawakan aku kopi? Namun sayang, aku tak bisa minum kopi. Masa sih kalian tidak bisa minum kopi? Ya, kayaknya kasih aku aja. Kan kasihan kalau dibuang. Enak saja. Ini kopi buat Anda ya, bukan buat kamu. Kamu ini ngatur orang cepat-cepat
saja sebelum. Belum. Ini itu punya. Belajar bersama. Kan kita sama-sama belajar. Iyo, sama kamu kan? Sorry, malu. Lebelong dengan Reguk saling tarik-menarik karena Reguk memaksa untuk menjadi kekasihnya Lebelong. Pada waktu yang sama, maka didekatilah mereka oleh Jayaprana dan juga Regi. Sedangkan Lebelong berhasil lari dari Reguk. Reguk, kenapa pakaianmu berantakan seperti ini? Ya salah. Sama Lebelong. Jadi aku sanggup. Apa yang kau melakukan dengan dia? Katakan aja. Benar. Dia lo kayak gini. Gak usah urusin masalah ini. Ayo kita lanjut cari pasangan buat kakak. Ayo. Di tengah jalan, ia bertemu dengan dua orang wanita yang cantik-cantik, dan si Jayaprana pun merasa malu dan memutuskan untuk mengikutinya sampai dua wanita itu merasa terganggu karena diganggu oleh Reguk dan juga Regi. Jayaprana merasa malu dan ia berjalan paling belakang. Sesekali Reguk memanggil wanita itu dengan siuran bulunya. Dan saat wanita itu menoleh ke belakang, tapi sang Jayaprana malah menyembunyikan wajahnya. Ada wanita. Hei. Kenapa kau menutupi wajahmu, Jayaprana? Aku malu kakak. Selama ini pekerjaanku di kerajaan hanya bantu bersih-bersih saja. Namun aku di sini tak mengenal siapapun di sini. Kau jangan merasa seperti itu kakak. Di sini udah ada tindakan aku yang melakukan ini. Baiklah, jika seperti itu, tuntunlah aku yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ayo, daripada kalian minta. Sesampainya di depan rumah Layang Sari, tiga orang muda itu mengintip dua wanita itu, dan tak lama kemudian keluarlah Jero Bedese yang merupakan ayah dari Layang Sari dan juga Siliwangi. Bibi, cepatlah masuk. Kenapa lu? Ini ada perlu cepat. Kenapa kamu melihat seperti itu? Ternyata dua wanita itu pernah dari Jero Bedese. Yang kecil namanya Siliwangi dan yang besar namanya Layang Sari. Kita ada di mana ini, Pak? Kita berada di desa yang bernama Panjang sekali. Jadi wanita mana yang kau sukai, Jayaprana? Aku mencintai wanita yang itu kan. Wanita mana yang kamu maksud? Itu dia yang lebih tinggi. Dalam sari maksudnya. Betul sekali. Baiklah, jika begitu mari kita kembali ke sana. Laporkan kepada Pak pada percaranya kau bisa menemui cinta. Baiklah. Di sisi lain, di kerajaan ditunggulah kedatangan Jayaprana oleh Patih Saulalim dengan Raja Kaliangan, yang lama menantikan kedatangan Jayaprana dan juga kawan-kawannya. Nah, lama sekali daripada datang ke istana saudari. Bersabarlah Raja. Sebentar lagi, Jayaprana pasti akan datang dan akan memberitahu kita akan siapakah calon yang akan dia pilih sebagai istrinya. Mungkin memang seperti itu, saudari. Pada waktu yang sama datanglah Jayaprana dan juga Reguk dan Regi untuk menyampaikan informasi. Dengarlah Raja, nampaknya Jayaprana telah sampai Raja. Jadi Jayaprana, apakah kau sudah menemukan damping hidupmu? Sebelum itu, maafkanlah atas kegampangan dalam maju. Tuan Raja, aku telah menemukan pendamping hidupku. Dia begitu cantik. Benarkah seperti itu, Jayaprana? Benar sekali Tuan Raja.
Dia merupakan anak dari Juru Desa Banjar Sekar, putri pertama dari dua bersaudara. Dia bernama Layang Sari Tuan Raja. Benar Mas Putri. Kau, Teguh, dan juga kau, Dik. Benar sekali. Baiklah, jika seperti itu, kau saudari, persiapkanlah semuanya untuk nanti Jayaprada sudah berkeluarga. Aku akan membuatkan surat untuk Juru Desa. Dan kau, Jayaprada, tunggulah di sini. Kau saudari, pergilah sesuai dengan permintaan. Sang raja pun masuk ke istana untuk mengambilkan surat yang akan diberikan kepada Juru Desa. Jayapurana, jika kau memang jodoh dengan ini, jangan lupakan kami berdua. Aku tidak mungkin melupakan kalian berdua, saudaraku. Karena kalianlah yang telah membantuku untuk mencari pendamping hidupku. Jika tidak ada kalian, aku tidak mungkin menemukannya. Aku sangat banyak berterima kasih pada kalian. Sang raja pun keluar dari istana dengan membawa sepucuk surat. Baik, Jayaprada. Berikanlah surat ini kepada Juru Desa. Dan berikan pula salam dari. Baiklah, Tuan Raja. Dan jangan lupa ajak pula calon istrimu kemari agar aku tahu siapa wanita yang kau maksud. Baiklah, Tuan Raja. Jika seperti itu beritahu, akan aku laksanakan dengan sepenuh hati. Kau, Teguh, dan juga kau, kemarilah Jayaprada ke Banjar Sekar. Tunggu kedatangan kalian di istana. Baiklah, jika seperti itu, aku pamit dulu, Tuan Raja. Dan kemudian berangkatlah Jayapurana menuju rumah Juru Desa bersama saudara-saudaranya. Sedangkan sang raja menantinya di istana. Datanglah sang Galing. Raja, semua perintah yang telah kau berikan kepadaku telah kulaksanakan, Raja. Apakah ada kita lain untukku, Raja? Jika seperti itu, sekarang ikutlah Raja. Mempersiapkan semua. Baik, Raja. Sang raja dan sang Galing masuk ke istana untuk mempersiapkan pernikahan antara Jayapurana dengan Layang Sari. Dan Jayapurana pun sampai di rumah Layang Sari. Di sisi lain, Ibu Layang Sari bersama adik Layang Sari yang sedang menjajahitan dikagetkan dengan Jayapurana yang datang bertamu ke rumahnya. Om Swastiastu. Kami dari kerajaan. Ya lo, ngapain sampai keras-keras kayak gitu? Wahai anak muda, ada apa gerangan kau datang kemari? Siapa kamu? Itu maafkanlah atas tanganku mengganggu keluarga Anda. Perkenalkanlah, nama aku Jayapurana. Dan ini kedua saudaraku, Regup dan Galeri. Di sini kami membawakan surat untukku dari Tuan Raja. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada seorang raja memberikan surat kepadaku. Aku hanyalah seorang Juru Desa. Raja siapakah yang memberikannya? Raja itu bernama Raja Kalyana, Tuan Raja. Kenapa? Mana sudah itu? Terimalah suratku. Apa isinya, Bi? Cepatlah katakan. Tunggu lalu, jangan pakai telepon kayak gitu. Apa ini sapinya? Ini lagi baca. Dengan hormat dan rasa kaget,
Jurubendesa menampik surat yang diberikan Jayapurana dan langsung membacanya tanpa berpikir panjang. Om Swastiastu. Hai kau Jurubendesa, ayah dari Raja Sari, anak pertama. Jayapurana adalah pengabdi setia dan aku pungut saat berjalan menyusuri desa kalian bersama. Apakah kau ingat itu? Dan kini dia sudah dewasa. Dia sekarang sudah bercinta dengan anakmu. Ada sedianya anakmu akan dibawanya ke istana untuk menikahkan dengan Jayapurana. Sekarang tugasmu adalah ikhlaskanlah anakmu di bawah Jayapurana untuk dijadikan pendamping hidupnya. Om Sani, Om. Setelah selesai membacanya, Jurubendesa pun hendak menarik nafas dan berkata pada Jayapurana, Wahai Jayapurana, jika memang benar engkau ingin menikahi putriku, janganlah dia baik-baik. Apa Bli? Anak kita yang tadi akan dinikahi oleh anaknya ini, Bli? Benar loh, jangankan anakku, bahkan jiwa dan ragaku sekalian akan kuberikan jika raja masih datang. Jayapurana, anak ibu adalah wanita yang pernah mengerti dengan aturan di kerajaan. Pesan ibu, jagalah dia baik-baik dan jangan pernah berhenti untuk mengajarinya tentang aturan di kerajaan. Baiklah, jika seperti itu pesan Ibunda dan juga Pak Jurubendesa, akan menakan Akan memanggil Pak Raja. Anakku Rarasari. Ibu, ayah, kini aku akan menjalani kehidupan baru. Restui dan doakanlah kami agar menjadi keluarga yang bahagia. Ibu, terima kasih engkau telah mengajariku dan kini aku akan menjalani kehidupan baru. Tentunya aku akan merasa sangat sedih jika harus meninggalkan kalian. Sudahlah anakku, jangan bersedih. Pesan ibu, jagalah dirimu baik-baik dan tetaplah menuruti apa kata suamimu. Anakku, jaga dirimu baik-baik, berhati-hatilah di dalam, dan sampaikan salamku pada sang raja. Jayapurana, ingatlah pesanku padamu. Sekarang berhati-hatilah kau. Hati-hatilah anakku. Baiklah, jika seperti itu, aku pamit Ibunda dan juga kau. Baiklah, berhati-hatilah kau. Mereka pun kembali ke istana dengan membawa Layang Sari. Perasaan sedih pun menyelimuti hati Layang Sari saat meninggalkan kediamannya. Sesekali Layang Sari melihat ke belakang dan tersenyum kepada ibunya dan semua keluarga kecilnya itu. Setelah lama kemudian, Jurubendesa dan keluarganya juga masuk ke dalam rumahnya. Di samping itu, sesampainya di istana, kedatangan mereka ditunggu oleh Raja Kaliangan dan juga Patih Songali. Hai Patih Songali, kenapa begitu lama sekali Jayapurana menjemput Layang Sari? Sabarlah Raja. Sebentar lagi pasti Jayapurana akan datang dan kita akan melihat pasangan dari Jayapurana. Apakah kau tahu bagaimana bahagianya saat ini? Tentu saja Raja. Sebagai patimu, aku pasti tahu apa yang kau rasakan sekarang. Dan aku sangat bahagia atas Jayapurana yang akan segera menikah. Dan aku juga tidak sabar akan menjadi pemersatu di antara mereka berdua. Raja, lihatlah, nampaknya Jayapurana sudah datang.
cantik. Sangat pintar kamu memilih wanita yang akan menjadikan calon istri. Kenapa? Baik, apalagi yang kita tunggu? Marilah kita langsungkan pernikahan antara Jaya Prana dan Sari sekarang, Raja. Tidak, tidak Saruna. Sebaiknya kau yang melaksanakan pernikahan ini. Ada apa dengan Raja? Bukannya kaulah yang paling bersemangat untuk menikahkan mereka berdua, Raja? Tidak, sebaiknya kau yang melaksanakan. Baiklah, sesuai perintah Raja, akulah yang akan melangsungkan pernikahan kalian berdua. Dan bagi kalian, Regik dan juga Argo, ajaklah mereka berdua untuk bertaki-taki. Siap. Mereka pun melaksanakan pernikahan dengan upacara adat sesuai dengan ajarannya. Dan kemudian, setelah 1 bulan 7 hari, mereka menikah. Jaya Prana dan Layang Sari hidup bahagia. Tapi sang raja merasa sangat gelisah yang dibayang-bayangi kecantikan Layang Sari yang masih melekat dalam pikirannya. Layang Sari. Raja, ada apa dengan Raja? Aku tidak mengerti dengan perasaanku saat ini. Sepertinya aku jatuh cinta dengan Layang Sari. Apa yang kau katakan, Raja? Hati-hatilah jika kau berbicara. Bila kau sampai jatuh cinta dengan Layang Sari, itu akan sangat menyakiti perasaan dari Jaya Prana, Raja. Hei, sekali berani-beraninya kau mencap mauku. Jangankan Jaya Prana, Layang Sari akan jadi milikku. Jika kau tidak mau menuruti kemauan, pergilah dari sini. Aku akan busuk sepertimu. Maafkan aku, Raja. Aku tidak bermaksud untuk melawan perintahmu. Baiklah, sesuai keinginanmu, kirimkanlah Jaya Prana surat, dan besok aku akan mengajak Jaya Prana untuk pergi ke desa Jotrima dan ikut berperang di sana. Dan di sanalah aku akan membunuh Jaya Prana. Sungguh bagus sekali rencanamu. Baik, Raja akan mempersiapkan surat bawa besok. Baiklah, Raja. Sang raja pun masuk ke istana untuk membuatkan surat kepada Jaya Prana. Sedangkan sang Layang merasa kesedihan yang amat mendalam. Pada saat yang sama, datanglah Jaya Prana ke istana untuk bertemu dengan raja, namun dicegat oleh Patih Songgali. Prana, tunggu. Ada hal apa ini? Kenapa kau di sini? Untunglah kau di sini, Jaya Prana. Jadi aku tidak susah mencarimu lagi. Ada hal apa ini? Ceritakanlah padaku. Jadi aku telah diutus oleh raja untuk memberitahumu bahwa kau telah diutus untuk mengikuti perang di desa Jotrima. Jaya Prana, mengapa kau terdiam? Apa kau ingin melawan perintah dari raja? Maaf sekali, Gusti. Namun, engkau tahu, aku merupakan pengikut yang paling setia darinya. Aku tidak mungkin melawan kita dari sang raja. Baiklah, jika seperti itu, perintah dari sang raja akan aku laksanakan. Akan aku persiapkan seluruh prajurit terbaikku untuk melaksanakan peperangan tersebut.
Dan aku mohon izin untuk berpamitan dengan istriku Layang Sari. Baiklah, jika seperti itu, persiapkanlah dirimu dengan sangat baik ya Pranu, karena peperangan ini sangatlah berbahaya. Kuharap esok hari kita akan meraih kemenangan. Dan juga ingat, besok pagi kita sudah berkumpul di depan kerajaan. Kuharap kamu mengerti, ya Pranu? Aku sangat mengerti. Aku berjanji, besok pagi aku akan menemui untuk berperang. Baiklah jika seperti itu. Aku pamit dulu, Gusti Patih. Sang Nyai pun terdiam, merasa sedih yang sangat mendalam dan kemudian berkata dalam hatinya, "Maafkan aku Jaya Pranu, maafkanlah aku telah membohongimu." Kemudian pulanglah Sang Nyai menuju Subang dan bersiap-siap untuk kepergiannya esok hari. Sedangkan Jaya Pranu bertemu dengan istrinya di rumah Jaya Pranu. Kenapa suamiku Jaya Pranu sangat lama? Aku sangat mengkhawatirkannya. Kenapa suamiku? Kenapa? Ceritakanlah padaku. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Maafkanlah istriku. Jika suatu saat nanti aku tak mampu lagi, tak bisa menampingi dirimu lagi. Kenapa kamu berbicara seperti itu, suamiku? Bukankah dirimu telah berjanji akan selalu bersamaku sampai dia menjadi sakit? Memang aku sudah berjanji. Namun ada perintah dari sang raja yang menyuruhku untuk berperang di Teluk Terima. Perintah? Yang dimana aku tidak mungkin menolaknya. Di situ. Perintah? Perintah apa, Tuanku? Perintah itu adalah aku diutus untuk menengahi peperangan tersebut bersama prajurit terbaikku. Dan aku tidak mungkin menolak perintah dari sang raja itu. Karena Anda tahu, aku merupakan pengikut yang paling setia darinya, istriku. Aku mohon. Aku akan merasa sangat sedih jika kamu meninggalkan sendiri. Jika boleh, aku minta satu hal. Apa itu, istriku? Sudah. Sekarang mulai hari sudah gelap. Sebaiknya kau beristirahatlah, suamiku. Siapkan perjalananmu untuk besok. Baiklah, jika seperti itu, aku istirahat dulu, istriku. Malam pun berlalu, pagi telah menghempaskan larut tengah laut, dan kemudian bersiap-siaplah Jaya Pranu untuk pergi ke Teluk Terima bersama orang-orang kerajaan. Tetapi perjalanan Jaya Pranu ditunda oleh kata-kata istrinya yang menceritakan tentang mimpinya. Suamiku Jaya Pranu, aku mohon, janganlah pergi ke Teluk Terima itu. Aku mohon. Ada apa, istriku? Mengapa engkau tiba-tiba ingin mengurungkan niatmu untuk diriku pergi berperang? Kemarin malam, aku bermimpi rumah kita dihanyutkan oleh sang melebar agung. Dan aku takut akan terjadi apa-apa dengan di luar sana nanti, suamiku. Jika seperti itu, doakanlah suamimu ini agar selamat. Engkau tahu, aku begitu mencintaimu. Baik. Lihatlah mereka. Para prajuritku telah menantiku di depan rumah. Aku harus pergi dulu, istriku. Ya Pranu, mari berangkat. Aku telah menepati janjiku. Gusti Patih, aku siap untuk berangkat. Baiklah, apa yang kita tunggu lagi? Mari kita berperang ke desa Teluk Terima. Sedikit dan juga Ordu, pimpinlah jalan menuju ke desa Teluk Terima. Layang Sari pun menangis melihat Jaya Pranu berangkat tanpa restunya.
ketika dalam perjalanan yang panjang menyusuri hutan yang lebat, suara-suara jangkrik dan suara biasan angin yang menyapu pepohonan memancing ingatan Jaya Pranu dengan istrinya yang ia cintai yang ditinggal paksa olehnya. Dalam hatinya berkata, "Maafkan aku Layang-Sari, ku sangat menyayangimu. Namun ini adalah tugas yang tak bisa kulalaikan dari sang raja yang sangat kuhormati, yang membesarkanku dari kecil sampai aku bisa memilikimu sekarang. Aku mencintaimu Layang-Sari, sangat mencintaimu." Hingga Jaya Pranu pun terpeleset dan jatuh. Kamulah Jaya Pranu. Ada apa dengan Jaya Pranu? Apakah kau baik-baik saja, Jaya Pranu? Aku baik-baik saja, Gusti Patih. Maka, jika kau merasa lelah, beristirahatlah sejenak. Tidak perlu, adikku. Mari kita lanjutkan saja perjalanan ini. Karena ini biasa. Lebih baik, kau beristirahat saja lebih baik. Tidak usah membuktikan aku. Jaya Pranu, aku tahu mengapa kau terjatuh barusan. Aku yakin kau pasti masih memikirkan istrimu Layang-Sari. Jaya Pranu, berhentilah memikirkan Layang-Sari, karena bila kau tidak fokus dalam peperangan ini, kau bisa terbunuh nantinya. Tidak, Gusti Patih. Aku sudah berpamitan dengannya. Mari kita langsungkan saja perjalanan ini agar tidak terlalu larut malam. Baiklah, jika memang seperti itu, apa yang kita tunggu lagi? Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Aduh, kau di belakang saja. Biar aku saja yang mimpin pasukan. Mereka pun melanjutkan perjalanan di tengah itu dengan berhati-hati. Yang banyak menemui rintangan dan yang pada akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan yang mereka tuju. Namun Hei Gusti Patih, kurasa kita sudah sampai di Teluk Terima, yang dimana engkau katakan terjadi peperangan persaudaraan di sana. Mengapa tidak terjadi apapun di sini, Gusti Patih? Lihat sana, apa yang sedang terjadi di sini? Sebelumnya, maafkanlah aku Jaya Pranu. Aku tidak bermaksud untuk melakukan ini, tapi maafkanlah aku. Ada hal apa, Gusti Patih? Ceritakanlah kepada aku, apa yang sedang terjadi? Jaya Pranu, sebelumnya Raja telah menitipkan surat kepadaku, dan ini adalah surat untukmu, Jaya Pranu. Surat apa ini, Gusti Patih? Bacalah. kemudian diterimalah surat dan langsung membacanya dengan tangan yang gemetar. Hei, Jaya Pranu, manusia tak berguna. Kau sudah berani menyamai kedudukanmu sebagai seorang raja. Kau tahu kesalahanmu, Jaya Pranu. Kau tak pantas untuk memiliki istri secari Layang-Sari. Berjalanlah baik-baik. Akulah yang memutus asa lalu untuk segera membunuhmu. Sekarang serahkanlah jiwa dan ragamu, dan janganlah kau melawan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Gusti Patih. Aku tidak mempercayai isi surat yang kau berikan ini. Jaya Pranu, percayalah kepadaku. Untuk apa aku membohongimu? Memang benar, Raja telah memutusku
untuk membunuhmu di sini karena raja ingin memiliki calon istrimu. Dewan Sari, engkau tahu sendiri, aku merupakan pengikut yang paling setia dari Tuan Raja. Ia tidak mungkin mengirimkan surat seperti ini, Gusti Patri. Aku masih tidak mempercayainya. Engkau tahu, aku tidak pernah berbohong kepada siapapun. Jika memang benar di surat itu, seharusnya aku mempercayai istriku. Aku sangat kecewa, Gusti Patri. Aku masih belum percaya atas isi surat itu, Gusti Patri. Ya Prana, bersabarlah. Mohon. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, Jabrano. Tapi ini semua adalah perintah dari raja, dan aku tidak mungkin menolak perintah dari raja. Jadi, kumohon, ikhlaskanlah dirimu dan bersiaplah untuk mati di sini, Jabrano. Aku tahu hal ini sangat sulit untuk kau terima, Jabrano, tapi kau harus menerimanya, Jabrano. Aku tahu bagaimana rasanya di posisimu, Gusti Patri. Baiklah, jika memang itu kemauan dari sang raja, aku tidak bisa mengelak. Maka ambillah keris ini, Gusti Patri. Hanya keris inilah yang mampu membunuhku, Gusti Patri. Cepatlah, ambil keris ini, Gusti Patri. Jabrano, mohonlah maafkanlah aku, Jabrano. Kau adalah orang yang sangat baik dan aku sangat percaya kepadamu, Jabrano. Tapi aku tidak bisa untuk menolak perintah raja. Jadi ikhlaskanlah dirimu, Jabrano. Maafkan aku, Jabrano. Maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana rencana ini sebelumnya, Kakak. Dosa apa yang telah perbuat hari ini sehingga aku harus membunuh orang kepercayaanku? Jabrano, tolong maafkanlah kami. Maafkanlah atas semua perilaku kami yang tidak pantas kepadamu, Jabrano. Terima kasih telah menemani hidupku sudah saatnya. Terima kasih. Sebelum itu, aku minta tolong kepada kalian. Titipkanlah salam pada istriku Layang Sari. Aku sangat mencintainya. Mungkin inilah takdirku sebagai Jayaprana. Jabrano, Mama, istriku. Jabrano! Tusukan keris yang ditancapkan sang Malik kepada perut Jabrano membuatnya Jabrano teriak kesakitan dan kemudian meninggal dunia. Di samping itu, menangislah seluruh orang yang menyaksikan kematian Jabrano dan langsung mengubur mayat Jabrano di tengah hutan penuh terigu. Pada saat pulang, Patih Saung
langsung melapor kepada Raja Haryana bahwa Jayapurana telah meninggal karena ditusuk oleh Krisna sendiri. Lapor menghina Raja. Pak, semua perintah yang telah kau berikan sudah aku laksanakan, Raja. Jayapurana tak tewas dengan mengenaskan dengan tajaman keris di perutnya. Jadi, apa yang kau tunggu? Mari kita cari dan cari, Raja. Apa kata? Yang bingung, Raja? Untuk apa aku membohongimu, Raja? Jika kau tak percaya pada apa yang telah kukatakan, tanyakanlah kepada Regik dan Gargu. Dia telah menjadi saksi atas terbunuhnya seseorang di Jayapurana. Baiklah, jika seperti itu, aku akan menjemput Layang Sari. Layang Sari, datang Layang Sari. Layang Sari, istri dari Jayapurana, gelisah didampingi adiknya yang setia menanti kedatangan Jayapurana. Hingga ia menanti di sebuah jalan setapak yang merupakan jalan masuk menuju Teluk Rimau yang selalu mengkhawatirkan suaminya. Kenapa suami belum juga pulang? Aku sangat mengkhawatirkannya. Sabarlah. Lebih baik kita tanya ada orang yang tak tadi saja. Hai, temanku, apa kamu melihat Jayapurana? Tadi dia bilang, semua bukannya lain. Kenapa wajah kakak itu? Entahlah kakak. Lebih baik kita tanyakan pada orangnya saja. Kekarki, cepat katakan di mana suamiku Jayapurana? Dan aku saja yang terbunuh oleh Raja jika mengatakan hal ini. Cepat katakan lagi. Jangan buat kami penasaran seperti ini. Katakan saja yang sebenarnya. Layang Sari, suamimu Jayapurana telah terbunuh oleh Sang Bali atas perintah Raja. Yang benar saja, Kak. Jangan kau buat seperti ini. Kasihanilah bapakmu. Benar, aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Yang benar saja, Kakak. Kasihanilah aku itu, Kakak. Layang Sari pun lari menuju rumahnya Layang Sari. dan mengambil keris dan menusukkan ke pungguk. Mana ini? Layang Sari, kemarilah Layang Sari. Aku berada. Wahai Raja, Layang Sari telah meninggal. Ia bunuh diri karena dia mengetahui bahwa Jayapurana dibunuh oleh Layang Sari, kenapa kau tega meninggalkanku, Layang Sari? Tidakkah kau tahu betapa aku mencintaimu, Layang Sari? Layang Sari. Sang raja mendadak tertawa sambil memanggil nama Layang Sari berkali-kali dan membunuh setiap orang yang dijumpainya, termasuk adik dari Layang Sari. Datanglah Raden dan Jumpali. Melihat sang raja juga akan cintanya kepada Layang Sari dan terus memanggil nama Layang Sari, membunuh setiap orang yang ia temui. Dan datanglah sang Bali menghentikan segalanya. Raja, apa yang telah kau lakukan, Raja? Hei, pasukan kalian. Kau telah membunuh semua orang yang ada di sini. Inikah semangat sebagai raja? Karena kau telah menyebabkan Layang Sari mati.
tetangganya untuk mengupacarai pemakaman sang raja. Sedangkan mayat Layang Sari langsung dikubur berdampingan dengan makam Jaya Prana di Teluk Terigu. Dan diupacarai juga dianggap bahwa sejarah Layang Sari dan Jaya Prana merupakan kisah yang selamanya menjadi sebuah legenda cinta sejati penuh misteri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan